Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dari video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Mbak Lydia Handayani. Minta dibahas untuk Bovida, Bovida Token sama Iris Network. Oke, kita akan langsung bahas ya teman-teman. Pertama kita akan bahas yang Bovida dulu. Jadi Bovida hari ini diperdagangkan di kisaran Rp3.500. Ini merupakan sebuah infrastruktur yang dibangun di atas dari blockchain Solana. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan skalabilitas dari Solana ya. Dari informasi yang kita dapat di CMC, teman-teman investor yang join di project Bovida ini adalah investor yang cukup besar. Salah satunya juga pasti yang tidak asing kita dengar yaitu Divergence Venture, kemudian Alameda Research. Ini yang punya FTX. Itu selain itu ada Genesis Block, dan yang satu lagi terkenal itu adalah Three Arrow Capital yang kemarin bermasalah ya, udah collapse guys. Jadi dari pengamatan saya melihat beberapa investor besar mereka itu udah mengalami posisi yang kurang begitu bagus, teman-teman. Yang pertama ya Alameda Research, kemudian Genesis Block, sama si Three Arrow Capital. Ini bermasalah dan tentunya berdampak sekali sama pergerakan dari harga Solana, kemudian juga proyek-proyek yang ada di dalamnya yang didanai juga oleh investor-investor besar ini. Nah, kalau kita perhatikan pasar daripada Bovida ini sudah cukup luas, guys. Jadi dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, di KuCoin, Coinbase bahkan, dan juga Kraken. Jadi bisa dibilang untuk listing di exchange seperti Coinbase ini sangat sulit ya. Jarang sekali ada koin yang bisa listing di sana. Ya kecuali yang market cap-nya besar. Dan Bovida salah satunya yang mungkin termasuk salah satu proyek yang dinilai cukup bagus ya, sehingga layak untuk listing di exchange seperti Coinbase. Bila mana kalau kita lihat supply maksimum untuk token ini yaitu 1 billion atau 1 miliar koin, sementara yang beredar saat ini hanya 44,7 juta saja. Jadi nggak terlalu besar guys. Untuk volumenya meningkat drastis hampir 100% untuk Bovida ini, dan ya kita lihat grafik dari chartnya di perdagangan hari ini ada sedikit kenaikan. Jadi karena dia bergerak di blockchain Solana, kita bisa cek dia di Solana Explorer. Kita bisa cek di sini merupakan koin dengan ranking 814 kalau kita lihat dari blockchainnya Solana ya. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat transaksi yang sedang running terjadi. Transaksinya cukup ramai tapi nggak terlalu banyak juga guys. Jadi bisa dibilang ya koin ini masih bisa dipergunakan tapi juga nggak terlalu banyak-banyak banget sih yang pakai. Sementara itu di apa namanya di mereka punya Twitter ini mereka merupakan salah satu penyedia layanan domain name provider guys. Jadi ada beberapa project sebenarnya yang dikerjakan oleh Bovida ini. Kalau kita cek dia di bagian bawah, di sini ada white paper ya. Kita bisa cek white papernya. Dan sebenarnya project ini itu terdiri dari beberapa project. Selain mereka menciptakan token yang memang sudah terintegrasi sama blockchain dari Solana, mereka juga menyediakan layanan DEX namanya Bovida DEX, di mana orang-orang bisa melakukan transaksi jual beli aset kripto mereka ya di sana menggunakan Serum DEX. Termasuk juga orang-orang yang memulai untuk mendapatkan airdrop daripada proyek-proyek yang bergerak di blockchain Solana. Kemudian selain sebagai DEX, mereka juga itu punya market NFT yang menghubungkan antara Solana NFT yang namanya itu Solibel ya, NFT yang bergerak di Solana dan juga Serum. Ini difasilitasi juga sama Bovida. Jadi Serum sendiri sih adalah project yang memang kemarin sempat rame juga ya, tapi at the end Serum udah mulai hilang guys. Serum ini bermasalah juga karena memang dari investornya mereka si Alameda Research FTX itu menyimpan banyak cadangan berupa serum ya. Akhirnya mereka kolaps, harga serum juga ikutan kolaps. Jadi project ini sebenarnya bisa dibilang project yang bagus awalnya diciptakan, tapi karena ada something yang sangat-sangat buruk sehingga menyebabkan ya bisa dibilang kurang begitu menarik untuk saat ini. Ya dulu Bovida ini salah satu yang bagus sih. Kalau kita lihat dari berita-berita juga dia udah diberitakan di Coindex ini sejak em,
kapan nih? Mei ya, Mei kemarin. Sorry, Agustus 2022. Jadi udah sangat-sangat lama untuk proyek ini. Itu sih yang kita bisa dapetin informasinya. Sekarang kita akan cek dia dari segi harga kali ya. Bovida hari ini harganya meningkat teman-teman sekitar 3%, tapi apa yang terjadi kalau kita lihat dari jangka waktu yang panjang, kalau kita perhatikan memang pergerakan Bovida ini cukup volatile. Terutama ketika kasus FTX kemarin di tahun 2022 bulan Agustus sampai Oktober itu gonjang-ganjing kan market crypto, itu bikin harga Bovida pump and dump waktu itu. Ya, bagaimana volume perdagangannya sangat kecil, harga kriptonya itu gampang sekali dimanipulasi. Sampai akhirnya ya sekarang harganya hanya berada di kisaran 0,23. Sebelumnya itu pernah di $2, pernah di $10 bahkan. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya yang pertama adalah beberapa venture capital daripada pendana proyek ini itu udah gugur karena memang bear market kemarin yang begitu berkepanjangan guys. Beberapa venture capital akhirnya collapse ya karena bear market, dan sekarang Bovida sendiri masih berusaha bertahan dengan sisa-sisa tenaga. Mirip lah seperti proyek-proyek yang lain. Termasuk Solana pun kalau kita mau bilang ya, ini merupakan koin yang juga terimbas karena masalah dari Alameda Research sama FTX. Karena mereka yang menjadi investor pendana di belakang Solana. Solana pun juga nggak bisa berbuat banyak, ya kan harga kriptonya kelimpungan juga. Dan termasuk ya ekosistem yang berada di dalam Solana sendiri. Salah satunya ya VIDA ini. Jadi VIDA lagi berusaha buat bangkit guys. Jadi apa yang terjadi sudah kemarin itu adalah rekam jejak yang cukup buruk ya. Tapi selama proyeknya masih berjalan, semoga saja kedepannya harganya bisa segera recover. Kalau kita lihat sih dari Twitter mereka cukup rajin ngepost, cuman engagementnya nggak terlalu gede juga. Jadi itu sih sekarang lagi coba untuk recover harganya, dan so far pergerakan dari VIDA sendiri itu masih berada di atas level support kisaran $0,2. Kalau dia berhasil menguat, maka target terdekat ya ke $0,3. Itu cukup realistis dengan potensi keuntungan sekitar 21%. Ya lumayan lah teman-teman buat mungkin yang trading ya. Tapi secara overall pergerakan dari VIDA sendiri ini masih dalam posisi downtrend. Ya, semoga aja ada good news ya buat market. Seperti apa nantinya, tentunya kita perlu perhatikan dari posisi Bitcoin sendiri. Dari Bitcoin sendiri, posisinya masih cukup strong, teman-teman, dalam posisi menguat dengan BTC dominance yang juga masih cukup strong di market. Jadi itu sih buat VIDA, karena ada peningkatan tadi ya, secara volume, harganya pun juga sedikit meningkat, tapi ya nggak terlalu gimana-gimana sih, karena harganya masih cenderung di bawah. Kita lihat aja seperti apa ke depannya, apakah VIDA sendiri masih bisa survive ataupun harganya bisa menguat, atau justru ya makin lama makin makin menghilang ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih dari beberapa news gitu aja yang bisa aku sampaikan. Sekarang kita akan next ke Iris Network. Iris Network sendiri merupakan sebuah protokol cryptocurrency yang memang diciptakan dengan tujuan itu untuk membantu para bisnismen, UMKM lah istilahnya ya. Jadi mereka berfokus sama jaringan open network untuk small and medium businesses, yang mana mereka menghadirkan layanan yang bisa dibilang akan memudahkan para bisnis. Bisnis yang membutuhkan yang namanya layanan blockchain, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari segi harganya, hari ini Iris berada di kisaran harga Rp327 ya, nggak terlalu besar harganya. Untuk supply maksimum dia nggak ada, tapi supply totalnya itu ada di kisaran 2,1 miliar koin. Dan supply yang beredar itu sekitar 1,5 miliar. Artinya ada 0, sorry, ya sekitar 0,6 miliar koin ya yang mungkin masih dalam posisi di lock atau mungkin berada dalam posisi di burn atau di staking karena dia tidak beredar di market. Iris sendiri sudah bisa diperdagangkan di Binance, di Gate.io, Maxi, CoinEx, Toko Crypto, dan kawan-kawan. Jadi sudah cukup banyak untuk likuidasinya. Hari ini dia harganya agak sedikit crash ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari websitenya, di sini kita bisa tracker sih untuk Iris Network ini di Iris Hub, tapi sayang sekali informasinya tidak ada. Bahkan transaksi yang terjadi pun di sini tidak bisa ditampilkan. Ntar aku coba dulu, ini kita lagi loading. Nah, ternyata bisa ya teman-teman.
Transaksinya terjadi, di sini mereka punya transaksi NFT beberapa kali antar wallet di blockchain daripada Iris Hub ini. Iris sendiri dia bergerak di atas dari blockchain Ethereum. Ya, Iris itu didukung sama proyek-proyek Ethereum, kemudian mereka merupakan sebuah platform yang memang memudahkan orang-orang untuk mengakses yang namanya NFT, kemudian juga Web3. Jadi tujuan mereka yang dibangun yaitu untuk membangun bisnismen tadi ya, menghadirkan services untuk small and medium business. Itu kalau kita perhatikan juga dari website resminya, di sini mereka didanai oleh beberapa perusahaan, ada development timnya yaitu BNG dan juga Tendermint. Ini beberapa partner strategis mereka, Interchain, Hashkey, dan juga Platon. Ekosistem yang lain ya yang ini. Kalau kita lihat sih dari segi update terbarunya mereka baru aja melakukan upgrade ya. Upgrade 2.0, Iris Hub 2.0. Salah satunya itu adalah mengintegrasikan Iris sama Ethereum Virtual Machine. Sehingga artinya adalah dia sudah disupport oleh perkembangan yang sudah dibangun oleh Ethereum sendiri, di mana nanti dia bisa tergabung sama di apps dan juga banyak sekali platform dan juga proyek-proyek yang potensial di Ethereum sendiri. Jadi bisa dibilang untuk ekosistemnya udah semakin berkembang. Kemudian juga dari upgrade ini menghubungkan atau memungkinkan mereka untuk mengakses hubungan sama blockchain dari Cosmos. Cosmos sendiri kita tahu merupakan blockchain yang tujuannya adalah untuk mengintegrasikan blockchain satu dengan blockchain yang lain. Jadi ini juga udah kembali ya mendapatkan skalabilitas yang lebih besar. Selain itu dari platform NFT mereka juga join sama Interchain. Mereka sempat melakukan hacktown teman-teman untuk memulai registrasi dan juga kerjasama yang cukup bagus di bidang blockchain. Jadi itu sih, jadi dari Iris sendiri dia lebih banyak fokus sama blockchainnya, sama blockchain dan juga NFT ya, NFT project. Sekarang kita cek dia dari segi harganya gimana. Hari ini Iris sedikit mengalami koreksi 2% teman-teman. Kalau kita perhatikan dari pergerakan chartnya, in the long run sebenarnya dia udah dalam posisi downtrend ya. Iris ini cukup lama. Dari 2020 dia udah listing di Binance dan so far sekarang masih dalam proses pergerakan yang cenderung melandai turun. Kalau kita perhatikan dia sedang berada di atas level support 0,02 dolar. Dan kalau kita perhatikan dari volume perdagangan sebenarnya sedikit banyak tapi udah mengalami penurunan sejak bulan Februari kemarin. Jadi gini kita bisa tarik garis dari sini ke sini, ini ke sini ke sini, maka kita akan melihat pergerakan dari Iris sebenarnya bergerak dalam posisi yang masih cenderung downtrend. Tapi syukurnya dia masih bisa bertahan di kisaran 0,02 dengan target tentunya adalah penguatan ya. Let's say kalau dia bisa bertahan di sini aja, kemudian targetnya tentunya adalah menguat. Tapi kalau kita perhatikan dari volume smart money sebenarnya sih nggak terlalu gede juga. Yang bisa menjadi pertimbangan sih untuk Iris ini yang pertama adalah ya pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin sendiri sudah cukup lama berhari-hari bertahan di kisaran 30 dolar. Ini mungkin menjadi waktunya kalau nanti dia koreksi ya bisa jadi membuat koreksi lagi. Yang mungkin teman-teman yang pegang Iris atau ada yang mau masuk ke Iris, paling enggak sih harus waspadai aja level support di kisaran 0,019 ini karena di sana merupakan level support yang cukup kuat. Kalau berhasil dijebol itu bukan berita yang bagus untuk Iris Network. Ya dari segi volume perdagangan volatile teman-teman agak sedikit meningkat tapi ya nggak gede-gede banget sih. Jadi gitu buat Iris ya. Kalau kita lihat dari proyeknya masih cukup jalan, dari Twitter juga mereka masih cukup rame. Cuman ya menurut saya sih untuk market sekarang rada-rada agak sepi juga ya teman-teman. Likuidasinya maksudnya agak sepi untuk saat ini. Jadi mungkin market nggak akan terlalu bergairah gimana-gimana. Jadi gitu aja deh buat pembahasan dua token ini. Vida sama Iris semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang mau dapat update-update informasi terbaru tentang dunia kripto, silakan untuk join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.